Bismillah, alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di FH Channel yang keren beken inspiratif ini. Perjumpaan kali ini saya akan memberikan kajian tentang tak pernah surut, tak pernah gentar dan takkan pernah berhenti dalam berjuang meraih kemerdekaan Palestina. Bagaimana penjabaran kajian hal tersebut? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Pada tanggal 7 Oktober 2023, menjadi saksi awal dari pertempuran baru antara Palestina dan Israel, sebuah babak suram yang muncul dari akar konflik yang telah berakar selama puluhan tahun. Saat fajar menyingsing di Timur Tengah, suasana yang biasanya dipenuhi oleh doa-doa pagi berubah menjadi ketegangan yang menyelimuti Gaza, Yerusalem, dan wilayah tepi barat. Di sebuah kamp pengungsian di Gaza, seorang pemuda bernama Karim, berusia 22 tahun, bangun dengan suara ledakan yang memecah keheningan pagi. Ia segera berlari keluar tenda, melihat asap mengepul dari arah barat. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara jeritan dan tangisan, diselingi sirene ambulans yang melintas dengan kecepatan tinggi. Karim adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam bayang-bayang konflik. Ayahnya gugur sebagai martir 5 tahun lalu dalam sebuah serangan udara, sementara ibunya berjuang keras membesarkan dia dan adiknya, Laila, yang masih berusia 12 tahun. Karim tahu bahwa ledakan pagi itu bukanlah insiden kecil. Ketika ia mendekati pusat kamp, ia melihat orang-orang berkerumun di depan sebuah bangunan yang telah rata dengan tanah. "Ini rumah Abu Hamid," teriak seorang tetangga, menunjuk ke reruntuhan. "Israel menyerang karena mereka menduga ada pejuang di sini." Karim mengepalkan tangan, matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. Di tengah-tengah kekacauan, ia melihat anak-anak menangis, ibu-ibu memeluk tubuh yang sudah tidak bernyawa, dan para lelaki muda saling berbicara dengan wajah muram. Karim tahu bahwa dirinya tidak bisa lagi berdiam diri. Di sisi lain perbatasan, di kota Askelon, seorang tentara Israel bernama David sedang memeriksa persiapan pasukannya. David baru saja dipindahkan ke wilayah perbatasan Gaza sebagai bagian dari operasi yang disebut oleh pemerintahnya sebagai tindakan pencegahan. Ia seorang prajurit berusia 25 tahun yang bergabung dengan militer bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena kewajiban nasional. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa bahwa tugasnya lebih dari sekadar kewajiban. Ia adalah bagian dari perjuangan untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang terus-menerus. "Ada laporan bahwa Hamas sedang mempersiapkan serangan besar," kata komandannya pagi itu. "Kita harus siap untuk segala kemungkinan." David mengangguk, tetapi pikirannya melayang pada keluarganya yang tinggal di Tel Aviv. Bagaimana jika perang ini meluas? Bagaimana jika serangan-serangan ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di malam hari, serangan balasan dari faksi-faksi Palestina dimulai. Roket-roket dilepaskan dari Gaza, menghantam beberapa wilayah di perbatasan Israel. Sirene peringatan meraung-raung di Askelon, memaksa penduduknya berlari menuju bunker perlindungan. Di kamp pengungsian, Karim bersama beberapa pemuda lainnya mulai mengorganisasi diri. Mereka tahu bahwa perang ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang mempertahankan hak mereka sebagai manusia. "Ini bukan hanya untuk kita," kata Karim kepada kelompok kecilnya. "Ini untuk masa depan anak-anak kita, untuk Laila, dan semua yang tidak bisa membela diri." Sementara itu, David dan pasukannya bersiap untuk melakukan operasi militer ke Gaza. Perintah datang dengan cepat, tanpa ada waktu untuk berpikir panjang. Mereka diminta masuk ke wilayah yang mereka anggap sebagai sarang musuh, sebuah tempat yang penuh dengan jebakan dan bahaya. Pada malam yang sama, langit di atas Gaza dan Askelon dipenuhi dengan cahaya ledakan, mengubah malam menjadi siang yang menyeramkan. Jeritan, doa,
dan raungan sirene menjadi simfoni pilu yang mengisi udara. Malam menjelang di Gaza, 8 Oktober 2023, ketika suara ledakan dari serangan udara Israel terus mengguncang kota. Warga sipil berlari mencari perlindungan, sementara kelompok-kelompok kecil pejuang Palestina mulai menyusun strategi untuk balas dendam. Di salah satu sudut kamp pengungsian, Karim bersama rekannya, Yasin, duduk di balik tembok reruntuhan. Wajah mereka tegang, dan udara dipenuhi aroma debu dan mesiu. Roket mereka tidak berhenti, ujar Yasin dengan nada frustrasi. Berapa lama lagi kita harus menunggu perintah? Perintah akan datang, jawab Karim sambil mengencangkan selempang senjatanya. Ini bukan hanya soal membalas, Yasin. Ini soal menunjukkan bahwa kita tidak akan tunduk. Di sisi lain perbatasan, di sebuah markas tentara Israel di Askelon, David duduk bersama pasukannya, mendengarkan instruksi terakhir dari komandannya. Operasi mereka malam ini adalah menyerbu salah satu basis yang diduga menjadi tempat peluncuran roket Hamas. David, yang telah menyaksikan dampak dari konflik ini selama beberapa tahun, mencoba menahan rasa gelisahnya. Target kita adalah area padat penduduk, jelas komandannya. Kita harus memastikan operasi ini berjalan cepat dan tanpa kesalahan. David mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Baginya, tugas ini adalah tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa di balik setiap bangunan yang dihancurkan, ada keluarga, ada kehidupan, dan ada mimpi yang runtuh. Ketika malam semakin larut, pasukan Israel mulai merangsek masuk ke Gaza. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, mengubah jalan-jalan menjadi medan perang. Di sisi lain, kelompok pejuang Palestina, termasuk Karim, melancarkan serangan balik dengan senjata yang jauh lebih sederhana, mortir, senapan tua, dan semangat juang. Karim, kita harus bertahan di sini sampai mereka mundur, teriak Abu Yusuf, pemimpin kelompok kecil mereka. Namun, serangan dari udara dan darat begitu intens sehingga pertahanan mereka mulai runtuh. Karim menyaksikan seorang rekannya tertembak jatuh, dan di kejauhan, suara jeritan warga sipil semakin memekakan telinga. Kita tidak bisa terus bertahan di sini, ujar Yasin. Jika tidak mundur, kita semua akan mati. Karim menatap Yasin dengan mata penuh api. Kalau kita mundur, siapa yang akan melindungi mereka? Lihat sekitar kita, katanya, menunjuk ke arah keluarga-keluarga yang bersembunyi di balik puing-puing. Di sisi lain medan perang, David dan timnya mendekati pusat kamp pengungsian. Dengan langkah hati-hati, mereka menyisir setiap sudut, mencoba menemukan pejuang yang bertahan. Ketika memasuki sebuah bangunan tua, David mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Di sana, lantai 2, teriak Levi, rekannya, sambil mengarahkan senjata. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah ledakan dari granat rakitan mengguncang gedung tersebut, membuat debu dan reruntuhan beterbangan. David terpisah dari timnya, terjebak di salah satu sudut bangunan dengan penglihatannya yang kabur akibat debu. Ketika debu mereda, Karim dan David tiba-tiba saling berhadapan. Karim mengarahkan senapannya, sementara David memegang pistol di tangannya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang mencekam. Turunkan senjatamu, perintah Karim, matanya penuh kebencian. David tidak menjawab, tetapi ia perlahan menurunkan pistolnya. Dalam situasi itu, David tahu bahwa ia berada di posisi lemah. Namun, ia juga melihat sesuatu di mata Karim, sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan, sesuatu yang hampir menyerupai rasa putus asa. Kau pikir kami senang melakukan ini? Kata David pelan, suaranya bergetar. Kau pikir ini yang kami inginkan? Diam,
bentak Karim, tetapi suaranya juga bergetar. Kalian membunuh kami, menghancurkan rumah kami, dan kau masih berani berkata seperti itu. Namun, sebelum Karim sempat menarik pelatuk, sebuah suara ledakan lain terdengar di luar, mengguncang bangunan itu. Reruntuhan mulai jatuh, memaksa keduanya mencari perlindungan. Dalam kekacauan itu, Karim kehilangan David, yang berhasil melarikan diri keluar bangunan. Ketika Karim kembali ke kelompoknya, ia tidak bisa melupakan tatapan David. Bukan karena ia ragu akan perjuangannya, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia melihat musuhnya sebagai manusia. Malam itu berakhir dengan korban di kedua belah pihak. Warga sipil Palestina semakin banyak yang kehilangan tempat tinggal, sementara pasukan Israel juga kehilangan beberapa anggotanya. Namun, perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di kamp pengungsian, Karim menatap langit yang dipenuhi cahaya rudal dan roket. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi di dalam dirinya mulai muncul sebuah pertanyaan. Apakah perang ini benar-benar akan membawa mereka menuju kebebasan? Sementara itu, di Askelon, David duduk termenung di tenda medis, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Tatapan Karim terngiang di pikirannya, seperti cermin yang memantulkan keraguan dan kemanusiaannya sendiri. Mari kita simak kembali kelanjutan pemaparan kajiannya berikut ini. Pagi 9 Oktober 2023, Gaza masih dibalut asap hitam yang menggantung rendah di atas bangunan-bangunan yang runtuh. Karim duduk di dekat reruntuhan, menggenggam senapannya dengan tangan bergetar. Semalaman ia tidak bisa tidur, pikirannya terus kembali ke kejadian di gedung tua malam sebelumnya. "Kenapa kau melamun, Karim?" Suara Yasin memecah kesunyian. Karim menggeleng, mencoba menghapus bayangan itu. "Tidak apa-apa. Kita harus tetap fokus," jawabnya. Namun, di dalam hatinya, ia tidak yakin. Tatapan David yang penuh keraguan masih mengganggunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa perang ini lebih dari sekadar perlawanan. Ini juga tentang memerangi kebencian dalam dirinya sendiri. Di sisi lain perbatasan, David berdiri di depan tenda medis di Askelon. Ia melihat para prajurit yang terluka, sebagian kehilangan anggota tubuh, dan sebagian lagi meringis kesakitan. Salah satu rekannya, Levi, mendekatinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Levi sambil menepuk pundaknya. David mengangguk, meski wajahnya penuh kelelahan. "Aku hanya berpikir, sampai kapan ini akan berlangsung?" Levi mendengus. "Sampai mereka berhenti menyerang. Sampai mereka menyerah." "Tapi apa mereka pernah punya pilihan untuk menyerah?" David balas bertanya, membuat Levi terdiam. Rencana baru di tengah kekacauan. Sementara itu, di kamp pengungsian, Abu Yusuf memanggil Karim dan Yasin ke sebuah tempat persembunyian di bawah tanah. Di sana, ada peta besar yang menunjukkan posisi-posisi pasukan Israel di sekitar Gaza. "Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini," kata Abu Yusuf tegas. "Kita harus menyerang lebih dalam. Mereka pikir kita lemah, tapi kita akan tunjukkan bahwa Gaza tidak akan pernah tunduk." Karim mendengarkan dengan seksama, tetapi pikirannya terus melayang ke pertemuan dengan David. Ia mulai bertanya-tanya apakah serangan balasan ini benar-benar akan membawa perubahan, atau hanya menambah daftar korban di kedua belah pihak. "Malam ini, kita akan menyerang konvoi pasukan mereka di perbatasan," lanjut Abu Yusuf. "Yasin, kau memimpin tim pertama. Karim, kau memimpin tim kedua." "Siap," jawab Karim, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Di markas Israel, David menerima perintah baru. Pasukan mereka diminta untuk mengamankan jalur logistik di dekat perbatasan,
yang menjadi target potensial serangan. Meskipun merasa lelah secara fisik dan mental, David tahu ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. "Malam ini akan berat," ujar komandannya. "Tetap fokus. Jangan ragu untuk menembak jika merasa terancam." David hanya mengangguk, meski ia tahu bahwa hatinya semakin penuh dengan pertanyaan. Malam itu, Karim memimpin tim kecilnya melalui lorong-lorong sempit camp sebelum menyusup ke area perbatasan. Mereka bergerak dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara langkah kaki dan detak jantung yang semakin cepat. Di kejauhan, konvoi kendaraan militer Israel mulai terlihat. "Bersiap," bisik Karim kepada kelompoknya. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua anggota tim mengambil posisi. Namun, di sisi lain, David dan pasukannya juga sudah waspada. Mereka memasang perangkat pengintai dan melihat pergerakan kecil di reruntuhan tidak jauh dari sana. "Ada pergerakan di arah jam 3, lapor seorang prajurit. David mengarahkan senjatanya ke arah yang ditunjukkan. Dalam kegelapan, ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di sana, tetapi ia tahu itu adalah kelompok pejuang Palestina. "Jangan tembak dulu," kata David dengan tenang. "Pastikan itu bukan warga sipil." Namun, salah satu prajurit muda yang gugup melepaskan tembakan pertama, memicu baku tembak sengit antara kedua belah pihak. Karim dan timnya segera membalas, sementara David berusaha mengatur pasukannya agar tidak panik. Di tengah kekacauan itu, Karim berlari ke posisi yang lebih dekat dengan konvoi Israel. Ia tahu misi mereka adalah meledakkan salah satu kendaraan logistik, tetapi semakin dekat ia ke target, semakin kuat rasa ragu di hatinya. Ia melihat seorang prajurit Israel yang terluka terbaring di tanah, mencoba menyeret dirinya ke tempat aman. "Karim, ledakkan sekarang," teriak Yasin dari belakang. Namun, Karim terdiam. Ia melihat prajurit itu, wajahnya dipenuhi rasa takut yang sama seperti yang ia lihat pada David sebelumnya. Ia menyadari sesuatu, musuh yang ada di depannya juga manusia, sama seperti dirinya, yang mungkin dipaksa oleh keadaan untuk berada di sini. "Karim, cepat!" teriak Yasin lagi. Karim tidak menjawab. Ia justru mendekati prajurit itu, menurunkan senjatanya, dan menarik tubuh prajurit itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari baku tembak. Di sisi lain, David yang melihat tindakan Karim dari kejauhan merasa bingung sekaligus tersentuh. Ia tidak menyangka seorang pejuang Palestina akan menyelamatkan salah satu rekannya. Dua hati yang berubah. Ketika baku tembak berakhir dengan kedua belah pihak mundur, Karim kembali ke kamp dengan pikiran yang kacau. Yasin memarahi tindakannya, tetapi Karim tidak peduli. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam cara mereka bertarung. Sementara itu, David kembali ke markas dengan wajah penuh kebingungan. Ia menyadari bahwa tidak semua orang di pihak lawan bertindak karena kebencian. Di dalam dirinya, mulai muncul keinginan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik dari konflik ini. Namun, baik Karim maupun David tahu bahwa perubahan tidak akan mudah. Di tengah perang yang terus berkobar, suara-suara kecil kemanusiaan seperti mereka sering tenggelam dalam gemuruh kebencian dan balas dendam. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan pemaparan kajiannya berikut ini. Malam 10 Oktober 2023, Karim duduk di sudut sempit sebuah terowongan bawah tanah, tempat kelompoknya bersembunyi sebelum melanjutkan serangan berikutnya. Suara gemuruh tank di kejauhan terdengar samar-samar, seperti peringatan bahwa kematian selalu mendekat. Namun, pikiran Karim tidak tertuju pada rencana serangan. Ia memikirkan pertemuannya dengan prajurit Israel yang ia selamatkan semalam. "Karim, kau terlihat berbeda," kata Yasin, yang duduk di sebelahnya. "Ada apa?"
Jangan bilang kau masih memikirkan semalam. Karim menatap Yasin, mencoba menyembunyikan keraguannya. Tidak, aku hanya lelah. Yasin tertawa kecil. Kita semua lelah. Tapi ini bukan saatnya untuk ragu. Kau tahu itu. Karim tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia merasa lelah bukan hanya karena perang, tetapi juga karena kebencian yang terus menggerogoti dirinya. Di sisi lain, di Askelon, David berdiri di depan tenda medis. Prajurit yang diselamatkan oleh Karim semalam, Adam, masih terbaring lemah di ranjang darurat. David mendekatinya. Kau beruntung masih hidup, kata David pelan. Adam membuka matanya perlahan. Dia bisa saja membunuhku, katanya dengan suara serak. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? David tidak punya jawaban. Ia sendiri bertanya-tanya mengapa seorang pejuang Palestina memilih untuk menyelamatkan musuhnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa tindakan itu adalah isyarat kecil bahwa masih ada harapan, bahkan di tengah perang yang kejam. Di Gaza, Abu Yusuf memanggil Karim dan Yasin ke ruang bawah tanah, tempat mereka merencanakan serangan berikutnya. Di meja kayu kecil, ada peta yang menunjukkan lokasi sebuah pos militer Israel di perbatasan. Malam ini kita bergerak, kata Abu Yusuf dengan nada penuh keyakinan. Mereka tidak menyangka kita akan menyerang lagi. Ini peluang kita untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan kita tanpa balasan. Karim menatap peta itu dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa serangan ini akan membawa lebih banyak korban, bukan hanya di pihak Israel, tetapi juga di pihak mereka sendiri. Karim, suara Abu Yusuf memecah lamunannya. Kau memimpin kelompok pertama. Pastikan tidak ada kesalahan. Karim mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu, Karim memimpin kelompok kecilnya menuju pos militer Israel yang menjadi target serangan. Mereka bergerak dalam keheningan, menyelinap di antara reruntuhan dan semak-semak kering. Di sisi lain, David dan pasukannya telah menerima laporan intelijen bahwa ada pergerakan dari Gaza. Mereka bersiap di pos tersebut, tetapi David merasa gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi pikirannya terus memikirkan tindakan Karim semalam. Ketika Karim dan kelompoknya mendekati pos, ia memberi isyarat kepada timnya untuk berhenti. Mereka mulai mempersiapkan bahan peledak yang akan digunakan untuk menghancurkan gerbang utama. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sebuah suara datang dari arah pos. Hentikan! Karim menoleh cepat, mengarahkan senjatanya ke sumber suara. Dari balik tembok, David muncul dengan tangan terangkat. Aku tidak akan menyerang, kata David dengan nada tenang. David, Karim bergumam pelan, mengenali wajah prajurit itu dari pertemuan sebelumnya. Yasin, yang berdiri di dekat Karim, langsung mengarahkan senjatanya. Apa yang kau lakukan? Kau kenal dia. Turunkan senjatamu, perintah Karim kepada Yasin. Karim, dia musuh, teriak Yasin. Tapi dia tidak menyerang, jawab Karim tegas. David maju perlahan, masih dengan tangan terangkat. Aku ingin bicara. Aku tidak datang untuk berperang. Bicara? Di tengah ini semua. Yasin mengejek, masih mengarahkan senjatanya. Karim mengangguk pelan, mencoba menenangkan situasi. Biarkan dia bicara. Dua musuh, satu tujuan. David berdiri beberapa meter dari Karim dan kelompoknya. Napasnya berat karena ketegangan. Aku tahu ini terdengar gila, katanya. Tapi aku ingin tahu apakah ada cara lain. Aku ingin mencoba menghentikan ini. Berhenti? Yasin tertawa sinis. Kalian sudah membunuh ribuan dari kami,
dan sekarang kau ingin berhenti. Aku tahu apa yang dilakukan negaraku, jawab David, nadanya penuh penyesalan. Aku tidak setuju dengan semua itu. Tapi aku juga tidak ingin membunuh kalian. Karim menatap David dengan mata tajam, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Tapi yang ia temukan hanyalah rasa lelah yang sama, kelelahan karena perang yang seolah tak berujung. Dan apa yang kau harapkan dari ini? Tanya Karim akhirnya. Aku tidak tahu, jawab David jujur. Tapi aku pikir, jika ada orang di kedua sisi yang mau mencoba berbicara, mungkin kita bisa menemukan jalan. Namun, sebelum percakapan itu bisa berlangsung lebih lama, suara ledakan tiba-tiba mengguncang tanah. Salah satu anggota kelompok Karim, yang tidak sabar menunggu, telah melemparkan granat ke arah pos. David langsung berlari kembali ke posnya, sementara Karim dan kelompoknya terpaksa mundur. Namun, di tengah kekacauan itu, Karim menoleh ke arah David untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa di tengah api perang, ada percikan kecil harapan yang muncul, dan ia tidak akan membiarkannya padamu. Ketika Karim dan kelompoknya kembali ke camp, Yasin mendekatinya dengan amarah. Apa yang kau lakukan tadi? Kau membiarkan musuh hidup. Dia tidak menyerang kita, jawab Karim dengan tegas. Itu tidak penting. Dia tetap musuh. Yasin membantah. Musuh atau bukan, kita tidak akan pernah menang kalau terus membalas dengan kebencian, ujar Karim. Aku mulai merasa bahwa ini bukan cara yang benar. Yasin menggelengkan kepala, marah tetapi tidak bisa membantah. Di Askelon, David duduk di sudut markasnya, merenungi pertemuan itu. Ia tahu bahwa mencoba berbicara dengan musuh bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia merasa bahwa itu adalah langkah pertama yang harus diambil jika mereka ingin mengakhiri perang ini. 11 Oktober, Karim duduk di depan tenda kecil di kamp pengungsian, dikelilingi oleh kesunyian pagi. Setelah malam sebelumnya, ia tahu bahwa keputusannya untuk tidak menyerang sepenuhnya akan membuatnya dihadapkan pada banyak pertanyaan dari Yasin, Abu Yusuf, bahkan dirinya sendiri. Ia merenungi pertemuannya dengan David, seorang prajurit Israel yang datang tanpa senjata, hanya membawa kata-kata. Sementara itu, Yasin mendekati Karim dengan langkah berat. Wajahnya terlihat tegang, penuh amarah yang tertahan. Apa rencanamu, Karim? Kau terus membuat keputusan yang membahayakan kita semua. Karim menatap sahabatnya dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang benar lagi, Yasin. Tapi aku tahu satu hal. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan saling menghancurkan. Kita tidak punya pilihan lain, sergah Yasin. Ini tentang bertahan hidup. Kalau kau mulai ragu, kau akan membunuh kita semua. Karim tidak membalas. Ia tahu Yasin tidak akan mengerti. Perasaan gelisah dan keraguan itu terlalu mendalam untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Misi baru di tengah keraguan. Di tengah ketegangan antara mereka, Abu Yusuf datang dengan informasi baru. Ada kesempatan lain malam ini, katanya. Salah satu konvoi militer mereka akan melintasi jalan utama menuju Askelon. Kita bisa menyergap mereka di sana. Karim merasa ada tekanan berat di dadanya. Ia tahu bahwa setiap serangan berarti lebih banyak korban, lebih banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai di kedua belah pihak. Siapkan tim kalian, perintah Abu Yusuf. Baik, jawab Karim, meskipun hatinya dipenuhi rasa ragu. Di markas Israel, sebuah keputusan berani. Di sisi lain, David berdiri di depan komandannya, mencoba meyakinkan ide yang ia tahu akan sulit diterima. Kita harus mencoba pendekatan lain, kata David. Kita tidak bisa terus-menerus bertarung tanpa akhir.
Ini hanya menciptakan lebih banyak kebencian. Komandannya, seorang pria parubaya dengan wajah keras, menatapnya tajam. Kau pikir mereka akan berhenti menyerang jika kita bicara? Mereka hanya tahu kekerasan. Tapi aku bertemu salah satu dari mereka, jawab David dengan tegas. Dan dia menyelamatkan salah satu dari kita. Itu berarti sesuatu. Komandannya terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, aku akan memberi izin untuk satu misi kecil. Tapi ingat, jika ini gagal, kau akan bertanggung jawab. David mengangguk, merasa lega tetapi juga sadar akan risiko yang diambilnya. Pertemuan kedua. Malam itu, di tengah kegelapan yang sunyi, Karim dan kelompoknya menunggu di tepi jalan utama. Mereka bersiap dengan senjata dan bahan peledak, menunggu konvoy Israel melintas. Namun, di dalam hatinya, Karim merasa ada sesuatu yang salah. Ketika cahaya lampu dari kendaraan militer mulai terlihat, Karim mendengar suara pelan di radio komunikasinya. "Karim, kau di sana?" Karim terkejut. Itu suara David. "Aku tahu kau mendengar ini," lanjut David. "Aku tidak datang untuk bertarung. Aku ingin bicara. Aku ada di kendaraan pertama. Jika kau mau, temui aku di tempat ini, sendirian." Yasin, yang berada di samping Karim, menyadari perubahan ekspresinya. "Apa itu? Siapa yang bicara?" "Tidak ada," jawab Karim cepat, mematikan radio. Ketika konvoy berhenti di persimpangan, Karim melihat kendaraan pertama menyalakan lampu kecil, seolah memberi isyarat. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan David lagi, tetapi ia juga tahu bahwa Yasin dan anggota tim lainnya tidak akan setuju. "Yasin, aku akan memeriksa area depan," kata Karim sambil membawa senjatanya. "Sendirian? Itu berbahaya," jawab Yasin curiga. "Aku hanya akan memastikan jalur aman. Tunggu di sini." Tanpa menunggu jawaban, Karim bergerak menuju kendaraan pertama. Di sana, ia melihat David keluar dari kendaraan dengan tangan kosong, mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. "Kau benar-benar nekat," kata Karim pelan. David tersenyum tipis. "Dan kau benar-benar sulit diyakinkan." "Apa yang kau inginkan kali ini?" tanya Karim, suaranya penuh kewaspadaan. "Aku ingin tahu apakah kita bisa mulai sesuatu. Aku tidak tahu apa itu, tapi mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama." Karim terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang membuatmu berpikir ini akan berhasil? Orang-orangku tidak akan percaya padamu. Bahkan aku tidak yakin." David mengangguk. "Mungkin kita berdua harus mulai percaya. Kalau tidak ada yang mencoba, perang ini tidak akan pernah selesai." Namun, percakapan mereka terpotong ketika suara ledakan tiba-tiba menggema dari arah belakang. Yasin dan kelompoknya telah memulai serangan tanpa menunggu Karim. Suasana berubah menjadi kacau, dengan baku tembak pecah di sekitar mereka. "Pergilah," teriak Karim kepada David. "Aku bisa membantu. Pergi sekarang, atau mereka akan membunuhmu." Karim mendorong David kembali ke kendaraannya. Setelah pertempuran mereda, Karim kembali ke kamp dengan hati yang berat. Yasin menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Kau pergi kemana tadi? Kenapa kau tidak bersama kami?" "Aku memeriksa jalur," jawab Karim singkat, mencoba menutupi kebohongannya. Namun, di dalam hatinya, Karim tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Ia harus memilih, tetap menjadi bagian dari perang ini, atau mencoba membangun sesuatu yang berbeda, meskipun itu berarti melawan teman-temannya sendiri. Di Askelon, David duduk di ruang kecil, mendengar laporan tentang serangan itu.
Meskipun upayanya untuk berdialog gagal malam ini, ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa perubahan tidak datang dalam semalam. Namun, baik Karim maupun David sadar bahwa mereka berdiri di tepi jurang yang dalam. Mereka harus membangun jembatan, meskipun itu berarti menghadapi pengkhianatan dan bahaya di kedua sisi. Sahabat FH Channel yang berbahagia, pemaparan kisah ini masih terus berlanjut di video episode berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat FH, diucapkan terima kasih dan semoga menjadi nilai kebaikan yang mencerahkan di dalam kehidupan ini. Saya Firman Husein mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.